Oke, kita akan membahas logaritma. Kalau secara sederhana, logaritma itu adalah lawan dari perpangkatan. Dimana kalau kita membahas perpangkatan, itu yang dicari adalah hasil. Nah, kalau di logaritma itu sebaliknya. Yang dicari adalah pangkatnya. Nah, di sini ada bentuk umum dari perpangkatan dan logaritma. Yang ini adalah perpangkatan. Nah, yang ini adalah logaritma. Bisa kita lihat yang A, yang basis, itu tetap ada di awal. Tapi bedanya, kalau yang A di logaritma itu penulisannya kayak pangkat. Jadi dia kecil di atas. Nih kayak pangkat yang C ini. Nah, sedangkan yang B sama C itu posisinya dibalik. Pangkat yang tadinya di sebelah kiri sama dengan, sekarang kalau di logaritma ada di sebelah kanan sama dengan. Yang hasilnya, numerusnya itu ada di sebelah kiri sama dengan setelah log. Nah, begitu. Misal kita punya bentuk perpangkatan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini adalah basis. Kita tulis A aja. A. Yang ini adalah pangkat, kita tulis C. Dan yang ini 9 adalah numerus. Kalau dibuat bentuk logaritma, maka bentuknya akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2, dimana 3 adalah basis, lalu ini adalah numerus, dan ini adalah pangkatnya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas 10 senjata logaritma. Sebenarnya ini namanya sifat logaritma, tapi kita sebutnya senjata aja. Karena nantinya dengan 10 senjata ini, kita akan membasmi semua soal yang diberikan oleh guru kita. Oke, senjata yang pertama itu adalah ketika ada bentuk logaritma yang basis dan numerusnya sama, maka pasti hasilnya 1. Contoh, 5 log 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? Pasti pangkat 1 kan? Nah, jadi berapapun basis dan numerusnya, asal dua-duanya sama, maka hasilnya adalah 1. Lalu senjata yang kedua, ketika ada bentuk logaritma yang numerusnya 1, berapapun basisnya, maka pasti hasilnya 0. Karena sesuai dengan sifat perpangkatan. Ketika ada A pangkat 0, maka pasti hasilnya 1. Contoh, 50 pangkat 0. Berapa hasilnya? 1. Maka ketika dibuat dalam bentuk logaritma, akan menjadi 50 log 1 sama dengan 0. Nah, begitu. Sifat yang ketiga itu adalah ketika kita menemukan bentuk logaritma A log B dikali C, itu pasti hasilnya adalah A log B ditambah A log C. Sedangkan kalau kita menemukan yang numerusnya dibagi, A log B per C, itu hasilnya adalah A log B dikurangi A log C. Supaya lebih paham, kita lanjut saja ke contoh soal. Misal ada 2 log 8 dikali 16. Kalau kita dadak ngaliin dulu, terus kita hitung-hitung pangkatnya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 kali 16, itu susah, lama. Karena kita punya senjata, kita pakailah. Maka ini hasilnya adalah 2 log 8 ditambah 2 log 16.
2 log 8 itu 3, 2 log 16 4, maka hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang keempat. Misal ada bentuk logaritma 3 log 81 per 3. Memang bisa dihitung sih, tapi akan lebih cepat kalau kita pakai senjata yang keempat. Kita pisah 3 log 81 dikurangi 3 log 3. 81 itu 9 kali 9. 9 itu 3 pangkat 2, berarti 4. Dikurangi 3 log 3, 1. Berarti jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjutkan perjuangan ke senjata yang kelima. Senjata yang kelima itu adalah ketika ada bentuk logaritma yang basisnya berpangkat dan numerusnya berpangkat. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Lihat, ini M adalah pangkat dari numerus dan N-nya ini adalah pangkat dari basis. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soalnya misalkan 5 pangkat 2020 log 125 pangkat 2020. Nah, ini kan bingung nih. Kita pakailah senjata. Jadi M per N, ini M, ini N. Jadi 2020 per 2020 dikali 5 log 125. 2020 per 2020 1 dikali 5 log 125. 25 kali 5 berarti 3. Nah, maka jawabannya adalah 3. Inna ma'al usri yusra. Sekarang tarik napas dulu, sing tenang, sing kalem. Nah, baru lanjut. Senjata nomor 5 yang bawah ini. Nah, ini adalah ketika ada bentuk perkalian logaritma di mana ada numerus dan basis yang berdekatannya itu sama. Ini kayak B sama B, C sama C. Kalau dilanjut lagi ya ini numerusnya D, berarti basis selanjutnya harus D. Nah, gitu. Mau sampai Z juga ya bodo amat, gak apa-apa. Nah, kalau ada perkalian kayak gini, maka yang diambil adalah basis awal dan numerus terakhir. Maka lahirlah A log D. Langsung contoh soal. Misal guru kita tuh ngasih soal kayak gini. Log 1 dikali 1 log 2 dikali 2 log 3 dan seterusnya, dikali terus 3 log 4, 4 log 5, terus sampai 99 log 100. Nah, sama-sama berapa? Keder toh. Nah, kalau udah kayak begini, gimana toh? Nah, ini ternyata ada rahasia. Kalau misalkan bentuk logaritma itu nggak ada basisnya, alias kosong kayak gini, ini berarti basis 10. Nah, gini kan enak toh. Kita tinggal pakai senjata. Ambil basis awal, log, numerus terakhir 100. Nah, enak toh. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100 ya, anak STG bisa. 2, wis. Nice. Lanjut senjata nomor 6. Ini ketika ini bukan apa ya?
Ya, ini ketika ada bentuk logaritma biasa A log B, bisa dibalik bentuk ini nih, antara numerus dan basisnya. Dibaliknya jadi 1 per B log A. Misal lagi nih, guru kita tuh, ini produk gagal. Misal guru kita itu ngasih soal aja 9 log 3. Nah ya keter, ininya lebih kecil, ininya gede. Nah, berarti kita pakai senjata yang tadi, 1 per dibalik numerus dan basisnya, jadi 3 log 9. Nah ini kan gampang, 1 per 3 log 9 itu 2, jadi hasilnya 1 per 2. Hey, that's pretty good. Sekarang senjata ke-7 ke-8 ding, salah. Oke. Senjata ke-8 kita ini adalah ketika ada pecahan tapi pembilang dan penyebutnya itu adalah bentuk logaritma, di mana basis dari pembilang dan penyebutnya itu sama, sedangkan numerus dari pembilang dan penyebutnya itu berbeda. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, maka hasilnya adalah C log B. Numerus yang bawah dijadikan basis, sedangkan numerus yang atas tetap jadi numerus setia. Kita coba 2, misal kita punya 2 log 16 per 2 log 4. Nah kita hitung pakai manual dulu. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4. 2 log 4 nya 2, 4 per 2 hasilnya 2. Nah sekarang kita coba pakai senjata, 2 log 16 per 2 log 4 sama dengan 4 log 16. Numerus bawah dijadikan basis, numerus atas tetap jadi numerus. Hasilnya adalah 2. Wis, sama toh. Nah ini memang kalau angka kecil kan emang bisa dihitung pakai manual ya. Coba kalau angkanya besar gitu, yang pangkat-pangkatnya tuh kita belum tahu, jadi kan susah tuh. Nah pakailah senjata ini, lebih praktis. Oke. Yuk lanjut yuk. Nah sekarang senjata yang ke-9. Nah senjata yang ke-9 ini adalah ketika ada suatu bilangan, nah bentuk pangkatnya itu bentuk logaritma, tapi dengan syarat antara bilangan yang dipangkatkan dengan basis logaritmanya itu adalah angka yang sama. Maka ketika ada kondisi seperti itu, hasilnya adalah B, yaitu numerus dari logaritma. Nah sekarang kita coba ya, apakah rumus ini sesat atau tidak gitu. Sini lah, kita pakai angka-angka yang kecil. 2 pangkatnya 2 log 4. Nah kita pakai manual, 2 pangkat 2 log 4, 2 sama dengan 4. Nah kalau kita lihat-lihat lagi, yang 2 ini adalah A, ini pangkatnya juga A. Nah ini B, ini B. Nah sama kan, ini hasilnya B, ini juga hasilnya B. Nah berarti udah terbukti ini tidak sesat. Nah, terus ini kan angka-angka yang kecil, emang apa sih rumus ini tuh khusus untuk ketika ada angka-angka yang besar gitu. Misal sekarang tanggal 31 pangkat 31 log 2020. Nah ketika ada soal kayak gini, kalian jangan ragu-ragu untuk pakai senjata yang ke-9 tadi, karena ini udah terbukti loh hasilnya itu B. Nah jadi kita tinggal tulis
2020. Nah, selesai. Yeah, boy. Oke, ini adalah senjata terakhir dan yang paling penting, yaitu ketepatan memilih senjata. Alias jangan sampai salah pilih. Kayak jodoh. Nah, jodoh nggak boleh salah pilih. Nah, misalkan ada soal 2 log 64 per 2 log 4. Nah, ini harus pakai sifat yang ke-8, bukan sifat yang ke-4. Jangan mentang-mentang ini sama-sama per, ini sama-sama per, jadi kita pakai yang ini juga boleh. Enggak boleh, itu haram. Nah, yang benar adalah jawabannya itu 3. Nih, kita buktikan, ini pembuktiannya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Itu 2 pangkat 6. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2. 6 per 2 hasilnya 3. Nah, itu. Sedangkan kalau kita pakai cara yang ke-4, senjata yang ke-4, nanti kita dapat hasilnya itu 4. Salah gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita ndak boleh salah pilih senjata. Sifat-sifat yang ini tuh didalami gitu, diresapi. Nah, gitu yo.